Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Brevet Pajak AB angkatan yang ketujuh ini. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan PPH materi PPH Badan untuk sesi yang kelima ya. Kalau kemarin kita sudah membahas dari sesi 1 sampai sesi keempat itu terkait dengan teori-teorinya, terkait dengan apa itu PPH Badan, kemudian seperti apa koreksi fiskalnya, apa saja yang dikoreksi secara positif, apa saja yang dikoreksi secara negatif. Kemudian kita juga sudah bicara mengenai uh, biaya yang dapat dibebankan atau deductible expense maupun yang non-deductible expense. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan materinya dan kali ini adalah terkait dengan studi kasus ya, yang mana tadi juga sudah saya bagikan soal studi kasusnya. Hanya memang sepertinya tadi ada sedikit kesalahan angka ya. Setelah saya coba cek kembali, itu ternyata ada sedikit perubahan angka di situ. Dan ini sudah coba saya perbaiki. Kita akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah status studi kasus PPA Badan. PT Abadi Sentosa adalah sebuah perusahaan di Jakarta dan bergerak di bidang penyewaan mesin, penyedot minyak, serta alat-alat berat lainnya. PT Abadi Sentosa melakukan pembukuan dengan metode accrual dan menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksinya. Nah, tahun bukunya sendiri itu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Artinya perusahaan ini dia menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender ya, seperti itu. Artinya ketika nanti pelaporan SPT-nya dia paling lambat adalah tanggal 30 April 2023 gitu ya, atau 4 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. Karena memang pelaporan SPT itu dia mengikuti tahun buku perusahaan ya. Jadi kalau misalkan tahun buku perusahaan itu katakanlah tidak sama dengan tahun kalender, ya berarti 4 bulannya juga dia mengikuti berakhirnya tahun buku tersebut gitu. Jadi misal tahun bukunya Juli 2022 gitu ya, Juli 2022 sampai dengan Agustus 2023 misalkan gitu. Atau dibalik ya, misalkan Agustus 2022 ke Juli 2023 misalkan. Maka artinya 4 bulannya dihitung dari sejak berakhirnya bulan Juli gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini asumsinya adalah sama dengan tahun kalender. Nah, ini adalah jajaran direksinya, Bapak Kelik NPWP-nya sekian, kemudian Bapak Jaka ini NPWP-nya sekian, seperti itu. Adapun pemegang saham dari PT Abadi Sentosa adalah Bapak Kelik memiliki saham 50%, kemudian Bimantara dan Jaka masing-masing memiliki saham 30 dan di sini 15%. Wah, berarti di sini 30 ditambah ini berarti harusnya 30. Oke, jadi ini 35 ya. Jadi 50% dan Bimantara itu 35 dan Pak Jaka sendiri itu adalah 15% di sini. Nah, kemudian ini adalah laporan laba rugi PT Abadi tahun 2022 untuk koreksi fiskalnya gitu ya. Nanti direkonsiliasi fiskal. Nah, di sini omset penjualan bruto itu adalah sebesar 240 miliar ya di sini ya. 240 miliar, artinya nanti penghitungan PPh-nya dia tidak menggunakan pasal 31E ya, yang mana itu adalah ada fasilitas, non-fasilitas, dan sebagainya, maka ini nanti langsung kalikan tarif kalikan tarif PPh badan, yakni sebesar 22% ya, dari penghasilan atau penghasilan kena pajak fiskalnya nanti, gitu. Kemudian ini ada potongan penjualan dan retur penjualan, artinya penjualan penjualan bersih dari PT Abadi Sentosa adalah sebesar 215 miliar rupiah. Jadi 240 dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Kemudian ketemu nanti
HPP, harga pokok penjualannya sebesar 125 miliar. Kemudian laba kotornya berarti penjualan neto dikurangi HPP sebesar 90 miliar. Kemudian selain itu ada biaya umum dan administrasi ya. Dan administrasi itu biaya gaji karyawan, THR dan bonus sekian miliar ya, 15 miliar sekian. Kemudian ada asuransi BPJS, perjalanan dinas, royalti dan sebagainya. Total biaya umum dan umum dan administrasi tadi adalah sebesar ini. Jadi di soal yang tadi saya bagikan itu setelah saya jumlah lagi ternyata ini salah ya. Totalnya adalah 49 miliar 359.500.000 rupiah. Artinya laba bersih laba laba usaha ya, laba bersih usahanya adalah sebesar ini laba kotor usaha. Laba bersih usahanya adalah sebesar 40.640.500.000 rupiah. Jadi dari laba kotor dikurangi dengan biaya usaha, biaya umum dan administrasi. Seperti itu. Kemudian selain itu ada juga pendapatan maupun beban luar usaha. Adapun pendapatan ya di sini. Oke. Wah, ini belum saya kan. Pendapatan luar usaha itu dari dividen dari PT ABC, penyertaan saham 15%, dividen PT DEF, penyertaan saham 30%, keuntungan penjualan saham, kemudian penjualan gudang di sini, penjualan gudang sebesar 225 juta, kemudian persewaan nanti ada ini ya keterangannya ya. Kemudian oke, kita coba di sini. Kita tambahkan satu. Kita geser ke sini. Oke, kemudian dividen. Kita geser ya, karena nanti untuk menghitung pendapatan di luar usahanya ya, kira-kira berapa. Jadi ini. Oke. Ini tadi pendapatannya sebesar A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, F. Kemudian ini G. Jumlah pendapatan luar usahanya. Oke, kita pendapatan luar usaha 2.534.200. Oke, kemudian ini kita delete. Kerugian di luar usahanya itu ada 3. Oke. A, I, C. Oke.
Oke, dua. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian, saya besarkan lagi. Oke. Nah, berarti laba sebelum pajaknya, laba sebelum pajak komersil ya, laba komersil sebelum pajak adalah sebesar 40 miliar 782.700.000 rupiah. Ini ya kurang lebih eh, laba bersihnya. Nah, kemudian di samping itu ada beberapa informasi terkait dengan eh, laporan keuangan ini. Yang pertama adalah PD Abadi Sentosa mengantisipasi retur penjualan dengan metode pencadangan retur. Adapun retur yang terrealisasi atau yang sesungguhnya adalah sebesar 11 miliar 250 juta. Artinya nanti dari retur penjualan sebesar 15 miliar ini, ternyata yang terrealisasi itu hanya 11 miliar sekian tadi ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga untuk penghitungan HPP-nya. Total HPP di sini kan ada 125 juta ya di sini. Sorry, 125 miliar total HPP-nya. Nah, dari total HPP segini itu ada keterangannya yang harus dilakukan koreksi ya nanti ya. Pertama, perusahaan menggunakan metode harga perolehan atau FIFO atau Net Realized Value. Artinya mana yang paling rendah, mana yang lebih rendah untuk menentukan persediaan bahan baku produksi. Nah, artinya di sini persediaan awal kalau harga perolehannya itu 22 miliar 500, net realized value-nya itu sebesar 23 miliar sekian. Persediaan akhirnya 21 dan net realized-nya adalah 20 miliar 500 gitu. Nah, di sini kalau kita lihat penggunaan bahan baku, oke. Nah ini ya, jadi nanti pada saat ini penghitungan HPP-nya itu nanti kita harus cek dulu kira-kira persediaan awal dan persediaan akhir itu dia menggunakan apa gitu ya misalkan gitu. Jadi nanti di sini dia akan berpengaruh di HPP-nya nanti seperti itu. Kemudian samping itu ada beberapa gaji dan upah termasuk PPh pasal 21 ditanggung perusahaan perusahaan sebesar 2 miliar sekian. Biaya penyusutan secara fiskal berdasarkan penghitungan biaya penyusutan terkait produksi adalah sebesar ini. Jadi penyusutan fiskalnya jadi sudah diketahui penyusutan fiskal adalah sekian. Biaya lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham dalam hal ini Pak Klik adalah sebesar 500 juta. Kemudian dari sisi biaya umum dan administrasi ya. Oke, gaji THR, bonus, dan sebagainya, PPh ditanggung perusahaan sebesar 275 juta, dan gaji asisten rumah tangga direksi sebesar 100 juta. Kemudian B, perusahaan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 400 juta yang dibebankan pada biaya gaji, THR, dan bonus. Biaya premi asuransi karyawan, terdapat biaya asuransi jiwa pemegang saham sekian juta, perjalanan dinas sebesar 375 juta, biaya listrik termasuk rumah dinas direksi sebesar 112 juta, piutang ragu-ragu yang dihapuskan secara fiskal adalah sebesar 152 juta. Biaya penyusutan aset yang dialokasikan ke biaya usaha fiskal adalah sebesar ini. Jadi penyusutan fiskalnya adalah sebesar ini, 6 miliar 376 juta sekian. Biaya pemerasaran yang tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung sebesar 55 miliar. Nah, kemudian ada rincian biaya lain-lain ya. Antara lain di sini biaya pelatihan komputer anak Pak Klik sebesar sekian, 162 juta, denda dan bunga surat tagihan pajak sekian juta, kemudian PBB kantor sebesar ini, kemudian ini saya oke. Kemudian faktur pajak tidak lengkap pembelian perlengkapan kantor
suku cadang kendaraan dinas, dan suku cadang kendaraan karyawan di sini. Kemudian biaya jamuan tamu tidak ada daftar nominatifnya. Biaya jamuan tamu yang ada daftar nominatifnya sekian. Sumbangan hari karyawan sebesar 250 juta. Sumbangan kepada Yayasan Pemuda Karya sebesar 112 juta. Sumbangan pada karyawan dalam bentuk natura sebesar 62.500.000. Total jumlah lain-lainnya, biaya lain-lainnya adalah sebesar 1.255 juta. Kemudian pendapatan dan biaya lain-lain tadi ya, itu antara lain pendapatan dividen dari PTA dan PTB tidak dipotong pasal 23, keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui bursa efek setelah dipotong PPh 0,1%, jumlah keuntungan penjualan gedung sebelum oke, kita sini. Kemudian jumlah keuntungan gedung sebelum PPh final. Kemudian pendapatan sewa berasal dari pendapatan sewa truk PT DDD sebelum dipotong pasal 23. Kemudian rugi selisih kurs dihitung sesuai standar akuntansi yang berlaku. Pajak yang dipotong atas penghasilan di Thailand sebesar ini. Jadi nanti ini akan jadi kredit pasal 24 ya. Nanti ya kita hitung pasal 24-nya. Ini juga sama, kita hitung pasal 24-nya. Kemudian PPh 22 impor yang dipungut oleh BC selama tahun 2022 sebesar 225 juta. Kemudian pasal 25 yang telah dibayar Januari November itu 6.600.000.000. Selain itu masa Desember 2022 itu diterbitkan STP ya, STP karena keterlambatan setor itu sebesar 677.500.000 termasuk denda bunga 77 juta dan jumlah tersebut sudah dibayar. Kemudian kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya itu sebesar 3.250.000.000 rupiah. Nah, dari sini kita diminta untuk menghitung berapa laba penghasilan neto fiskalnya. Kemudian setelah itu kita coba hitung berapa PPh terutangnya. PPh kurang bayar tahun 2023-nya, 2022 dan terakhir pasal 25 tahun berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, apa namanya penghitungan PPh badan seperti ini. Sampai sini sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ini saya coba share dulu ke grup ya, biar nanti Bapak Ibu bisa sambil mengerjakan.
Mohon maaf, tadi ada yang kurang di penghitungan HPP-nya ya. Ini saya coba kirim lagi. HPP-nya. Oke, saya coba kirim ulang. Oke, kita akan coba koreksi sekarang. Sisi kiri itu adalah apa namanya? Ini contohnya tadi ya, soalnya tadi. Kemudian sisi kanan ini adalah contoh koreksi fiskalnya di sini. Jadi koreksi fiskal itu nanti akan ada di laporan laba rugi ya di sini ya. Laporan laba rugi, kemudian ini khusus HPP, dan ini untuk yang biaya lain-lain tadi. Gitu. Nah, di sini sudah ada ininya koreksi positif, negatif, kemudian fiskalnya berapa. HPP juga sama, kemudian laba ruginya seperti ini. Nah, pertama kita cek dulu ya, yang paling atas dulu kira-kira di sini sudah ada ketemu. Oke, nah pertama di sini yang harus diperhatikan mengantisipasi retur penjualan dengan metode cadangan retur. Adapun retur penjualan yang terrealisasi adalah sebesar 11 miliar sekian ini. Artinya di sini koreksinya kan awalnya kan 15 miliar ya, 15 miliar di sini. Sementara yang terrealisasi itu hanya sebesar 11 miliar. Artinya ada selisih yang harus dikoreksi. Jadi di sini koreksi fiskalnya berarti yang jumlah fiskalnya berarti sebesar 11 miliar
Oke, di sini, maka di sini kalau retur itu berarti positif atau negatif, Ibu? Mengurangi retur. Kira-kira ini berarti tidak ada masalah ya, ini artinya masih sama. Positif, berarti kalau yang ini berarti positif. Kalau terkait dengan pendapatan berarti positif dikurangi negatif. Kemudian yang ini potongan penjualan itu tidak ada pengaruh ya, tidak ada koreksi di sini, artinya masih sama. Kalau potongan penjualan dia sama ya, positif, positif dikurangi, oke masih sama. Nah kemudian yang ini tadi ya, yang nyata-nyata terrealisasi itu hanya sebesar 11 miliar. Artinya di sini masih ada yang berkurang. Gitu. Pasti berkurang ya. Jadi dari yang awalnya 15 menjadi hanya 11. Nah, berarti positifnya turun ya. Turun sebesar ini, 3 miliar. Jadi kalau ini kita jumlahkan ya 15 miliar ya di sini ya gitu. Jadi artinya dia turun 3 miliar 750 dan dia berada di koreksi positif. Kenapa? Karena retur itu kan mengurangi pendapatan ya. Artinya kalau pendapatannya, artinya kalau retur itu turun, otomatis pendapatan brutonya naik. Gitu. Maka di sini kalau kita cek lagi berarti ini tinggal kita sum saja. Maka dia naik ya dari yang awalnya 100, dari yang awalnya pendapatan bersihnya itu 215 miliar, sekarang naik menjadi 218 miliar 750. Oke, ini kurang lebih. Nah, kemudian HPP-nya sekarang. HPP-nya itu kan masih 125 juta ya, ini. Nah, kita cek di HPP sekarang, kira-kira nanti jadi berapa gitu ya setelah disesuaikan. Nah, di sini pertama, di HPP, ini kan HPP ya, tadi saldo awalnya nggak kelihatan di sini. Nah, ada pembelian dan sebagainya di sini. Oke, pertama tadi ya, perusahaan menggunakan metode harga perolehan atau harga NRV, Net Realized Value. Artinya mana yang lebih rendah, gitu. Untuk menilai persediaan bahan baku produksi. Nah, kita cek di sini persediaan awalnya, di sini saldo awal bahan baku sebesar 22 miliar. Dia mengakuinya berarti harga perolehan. Sementara di persediaan akhir di sini dia apa? Mengakuinya 20 miliar 500. Jadi mana yang lebih rendah gitu kan? Jadi kan perusahaan mengakui persediaan akhirnya mengakui harga perolehan karena lebih rendah. Sementara kalau persediaan akhir dia mengakuinya yang NRV karena lebih rendah NRV ketimbang yang harga perolehan. Nah, sementara kalau dari sisi pajak itu ya tetap kalau dari sisi pajak persediaan itu kalau kemarin ya kita bahas di materi kalau persediaan ya tetap harus gunakan FIFO gitu ya, nggak boleh menggunakan nggak boleh menggunakan yang LIFO gitu. Artinya dia harus konsisten ya, taat asas gitu. Maka kalau sudah FIFO ya FIFO dua-duanya seperti itu, nggak boleh dipilih salah satu. Artinya di sini saldo akhir bahan bakunya kan jadi 21 miliar ya, 21 miliar. Nah, kalau ini tetap jumlah fiskalnya berarti komersil. Kalau ini kan semuanya biaya ya, artinya ya ditambah positif dikurangi negatif. Pembeliannya tidak ada di sini, tidak ada pembelian, tidak ada ya. Atau kalau misalkan kita tambahkan lagi gitu ya, misalkan dari pembelian ini ada nih yang belum dilaporkan misalkan, itu bisa aja ya nanti ya seperti itu. Oke, pembelian anggap aja tidak ada masalah. Nah, kemudian ini saldo akhir bahan baku. Saldo akhir bahan baku tadi kan harusnya nilainya kan bukan 21 ya. Sorry. Harusnya kan nilainya bukan ini, tapi yang ini. Harusnya itu 21 miliar, bukan 20 miliar. Kenapa? Karena kita harus konsisten. Kalau yang bahan bakunya ini FIFO, ya ini juga harus FIFO.
Nah, maka saldo akhirnya otomatis kan bertambah ya di sini ya, bertambah. Sementara ini kan dia mengurangi HPP. Kalau dia mengurangi HPP, maka di sini berarti kan harusnya ya, di sini kan 21 nih. Harusnya kan di sini 21 miliar. Maka di sini ya tinggal kita sesuaikan aja. Ini dikurangi ini. Dia turun ya. 1 miliar ini dari mana? Ya dari selisih ini ya, 21 dikurangi 20 ini. Kenapa kok berkurang, Pak? Ya karena tadi ya, karena harusnya dia menggunakan FIFO. Semuanya harus FIFO. Gitu. Kemudian pemakaian bahan baku ya ini tinggal dijumlahkan ya. Kita jumlahkan dulu. Ini kita sum. Berkurang di sini jadinya. HPP-nya berkurang ya. Gitu. Kemudian pemakaian bahan baku pemenolong tidak ada koreksi. Oke, sama. Bahan baku penolong. Oke, sama. Gaji dan upah. Sekarang kita coba cek gaji dan upah. Termasuk PPh di PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Ini kan nggak boleh ya. Kan kalau PPh ditanggung perusahaan kan nggak boleh gitu. Salah satu objek itu kan PPh ya. Nah, PPh itu nggak boleh ditanggung gitu. Maka kita cek di sini awalnya 32 miliar, kita koreksi 2125. Oke, jadi cuman oh ini minus ya. Oke, jadi cuman 29 di sini. Kemudian penyusutannya di sini penyusutan secara fiskal 9 miliar sekian ya. Artinya kan ternyata kalau di komersil itu cuma 9 miliar 75. Sementara kalau di fiskal itu 9 miliar 800. Nah, berarti kan ada ternyata penyusutan fiskalnya itu lebih tinggi dibandingkan yang komersil. Nah, kita cek di sini 9842.500. Nah, berarti di sini ya kalau penyusutan lebih besar fiskal artinya dia koreksinya negatif. Berarti berapa koreksinya? Ya berarti tinggal ini ya. Seperti ini ya, kurang lebih koreksinya. Seperti ini. Kemudian biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham dalam hal ini klik 500 juta. Nah ini nggak boleh ya biaya perawatan kendaraan pribadinya ya, kendaraan pribadi maka itu tidak boleh. Gitu. Maka kita coba koreksi 500 juta. Kalau misalkan kendaraan direksi gimana? Kalau kendaraan direksi boleh, tapi hanya 50%. Tapi kan kalau di sini dia mengakui biaya perawatan kendaraan pribadi. Artinya kan tidak terkait dengan usaha. Tidak terkait dengan usaha ya. Jadi tidak dipakai untuk usaha segala macam, tapi membebankan pemakaian pribadinya tadi ke perusahaan. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi kita koreksi menjadi sekian ini. Ini dikur. Oke, jadi berkurang ya, biaya lain-lainnya berkurang, maka biaya produksinya berarti kita jumlahkan semuanya, pemakaian bahan baku di sini, kita jumlahkan dengan pemakaian bahan baku penolong, jumlah dengan upah, jumlah dengan penyusutan, dan jumlah biaya lain-lain.
Artinya dia berkurang ya di sini ya, produksinya berkurang jadi cuma 117. Barang dalam proses selain itu tidak ada lagi ya. Ini langsung ke umum, jadi sama. Jadi kita asumsikan sama. Oke. Produksi berarti ini dijumlahkan ini. Oke. Ini juga sama ya, tidak ada yang lain. Maka nanti harga pokok penjualannya jadi 122 ini ya, 122, 142, 500. Nah, ini kita bawa ke laporan laba rugi. Jadi ini kita bawa ke sini. Oh, ini koma. Oke, nah ini berarti kita eh, kurangkan ya. Ini 218 ini kita kurangkan dengan HPP-nya. Oke, ketemu. Jadi penghasilan brutonya, sorry, penghasilan laba kotornya dari yang awalnya 90 menjadi 98 miliar. Nah, ini sebenarnya sudah saya berikan ini ya. Kalau ada koreksi-koreksi, ini ada pilihannya. Kalau yang tadi ya, yang cadangan ini, retur cadangan, itu kan, jadi ini nanti fungsinya apa? Biar nanti pada saat kita di SPT tahunan, itu gampang gitu ya untuk mengisi di kolom-kolom koreksinya. Gitu. Jadi misalkan ini kan pemebukan dana cadangan ya, ini yang nggak boleh. Terus yang HPP tadi ya, ini masuknya ke selisih. Oke. Tidak ada. Oke, berarti kita pilih yang ini aja ya, fiskal positif lainnya. Kemudian yang ini tadi untuk yang PPH ya, yang ditanggung perusahaan PPH-nya. Kemudian ini penyusutan dia ternyata negatif, maka kita pilih yang negatif. Selisih penyusutan komersil, nah ini ya yang bawah, selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal. Kita isi yang bawah ini. Kemudian yang ini tadi 500 biaya lain-lain terkait dengan kendaraan pribadi. Nah ini juga nggak boleh ya, kita masukkan ke kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu berarti nggak ada. Berarti ini ya yang paling mendekati. Oke, ini koreksi-koreksinya. Setelah itu, kita akan masuk ke koreksi biaya usaha di sini. Nah, biaya usaha itu langsung saja di sini ya. Laba usaha di sini. Nah, ini biaya umum. Biaya umum dan administrasi. Pertama di sini, gaji, THR, bonus terdapat pasal 21 ditanggung perusahaan, dan rumah tangga direksi ya. Artinya kan ini harus dikoreksi positif ya. Berapa? Ya berarti totalnya ya. Termasuk juga misalkan ini kan ada macam-macam ya.
perusahaan 2, 3 gitu. Nah, ini kita coba koreksi positif semuanya ya. Nah, misalkan 275, kemudian gaji ART 100, pembagian dividen itu, oke. Nah ini ya kita jumlahkan semuanya, maka di sini total koreksinya, maka di sini biayanya berarti ini kita kurangkan ini ya. Jadi pendapatannya berkurang ya di sini ya. Sorry, gajinya berkurang ya. Biaya gajinya dari yang awalnya 15 menjadi hanya 14 sekian. Kemudian ini kita tinggal masukkan aja. Yang ini berarti PPh. Yang ini tadi gaji ART ya. Pribadi. Kemudian ini tadi dividen itu masukkan aja ke ini ya, jumlah yang melebihi kewajaran boleh, atau di sini boleh boleh ini ya, boleh yang ini aja. Atau ini juga bisa ya, dividen kan kepentingan pemegang saham ya. Ini melebihi kewajaran. Lebih cocok di sini berarti. Oke, kemudian asuransi BPJS karyawan tidak ada koreksi. Oh, ada di sini ya. Biaya premi asuransi karyawan, terdapat biaya premi asuransi jiwa pemegang saham ya. Nah, dia ada koreksinya di sini. Itu dari pemegang saham berarti kita pilih yang ini ya. Oke, terus perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti-bukti dan berhubungan dengan kegiatan usaha. Ini ya, kita koreksi 375. Keterangannya boleh ya, kita berarti penyesuaian fiskal positif lainnya ya. Kita ambil ke sini aja. Kemudian perlengkapan kantor tidak ada, listrik termasuk listrik rumah dinas para direksi sebesar 112. Nah, ini kita koreksi ya. 112 juta. Oke, keterangannya sama ya. Terkait dengan untuk kepentingan direksi. Intinya tidak terkait dengan 3M tadi ya. Tidak terkait dengan 3M. Terus biaya internet, telepon, biaya listrik, oke, tidak ada. Kemudian biaya piutang ragu-ragu yang dihapuskan secara fiskal itu sebesar 152, sementara di sini ada 900 juta ya. Nah, ini pencadangan piutang tadi ya, piutang tak tertagih gitu. Ternyata yang diakui secara fiskal itu hanya 152.500. Maka sisanya itu harus kita koreksi. Berapa? Berarti ya sisanya ya. Ini dikurangi yang ini. Kemudian ininya apa? Pembentukan atau pembukaan dana cadangan ya. Seperti itu. Karena kan yang benar-benar terrealisasi, piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih kan ini istilahnya, itu hanya 152 di sini. Kemudian biaya sewa mesin tidak ada, penyusutan aset tetap. Nah, ini kita masuk ke penyusutan 3 miliar, sementara
fiskal itu 6 miliar sekian. Nah, ini ya, berarti fiskalnya itu 63, 76, 250. Oke. Berarti selisihnya itu yang harus kita koreksi ya. Positifnya berarti ya ini ya. Ini berarti kemudian keterangannya apa? Penyesuaian selisih penyusutan komersil di atas penyusutan fiskal ya. Artinya sorry, fiskalnya rugi, maaf. Dia minus ya, maaf. Dia ke minus. Berarti ini oke. Dia ternyata negatif ya. Nah, kalau ini berarti kita selisih komersil ternyata lebih kecil ya. Komersilnya di bawah selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal. Nah, ini ya berarti ya. Oke, dari yang awalnya 3 miliar menjadi 6 miliar. Terus pemasaran tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung sebesar 55 juta. Oke, kita koreksi di sini. Kurang. Biaya usaha lain-lainnya. Nah, biaya usaha lain-lain kita masuk ke sini ya, ulangan lainnya. Karena sudah ada sendiri ya, lain-lain di sini. Nah, ini adalah rincian biaya lain-lainnya. Dari total biaya lain-lain itu, kan ini totalnya 3227 ya, 3227.500. Oh, sorry. Oh, salah ya. Ini 122. Oke, nah ini ya, ternyata salah. Saya salah ini tadi angkanya. Nah, biaya usaha lain-lain ini ya, biaya usaha lain-lain ini kan sebesar 122.500 gitu ya, 1.255.000.000. Nah, ini ada rinciannya. Nah, rinciannya ini kita jumlahkan. Nah, ini berarti harus ada yang dikoreksi ya. Pertama, biaya pelatihan komputer anak Pak Klik. Ini kan kepentingan pribadi ya. Artinya nggak boleh, itu berarti harus dikoreksi semuanya. Berarti ini dikoreksi semuanya. Keterangannya untuk pribadi ya, nggak boleh. Terus denda ini juga sama ya, denda itu kan nggak boleh ya, denda itu harus ya pajak bumi kantor boleh ya, selama untuk kantor boleh, PBB boleh, tapi untuk yang sifatnya kantor ya, kantor atau gudang ya, tapi kalau orang rumah pribadi nggak boleh. Terus ini faktur pajak tidak lengkap, pembelian perlengkapan kantor nggak masalah, nggak dikoreksi. Suku cadang kendaraan dinas juga tidak masalah ya, tidak masalah. Suku cadang kendaraan karyawan juga tidak masalah, boleh dibebankan. Kemudian biaya jamuan tamu tidak ada daftar nominatif, tidak ada ya. Nah, ini yang kita koreksi semuanya berarti. Kemudian yang ada daftar nominatifnya boleh ya. Kemudian sumbangan karyawan ini tidak boleh ya, karena harus yang bencana nasional. Kemudian sumbangan ke yayasan pemuda boleh, sumbangan pada karyawan dalam bentuk natura tidak boleh. Karena sifatnya natura ya. Ini keterangannya. Kalau yang ini tadi tidak ada daftar nominatif, masukkan aja ke yang fiskal positif lainnya ya.
Ini juga sama. Sumbangan ya, sumbangan itu nggak boleh. Sumbangan itu berarti kita masukkan ini ya, harta yang dihibahkan. Yang ini juga sama. Bentuknya natura ya, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Ini nggak boleh. Oke. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, ini 540. Nah, ini yang akan kita bawa ke HPP, ke ini ya, biaya lain-lain tadi. Yang akan kita bawa adalah di sini. Artinya, koreksinya besar, ini dikurangi 700. Cek. 715 benar. Sama. Nah, kalau sudah seperti ini, biayanya kita totalnya ya. Kita totalkan semuanya, biayanya ini. Oh, kalau yang sudah ini nggak masalah ya. Oke. Ya, listrik. Oke, nggak ada masalah. Terus sudah semua kita jumlahkan. Biayanya, tapi ternyata biayanya justru naik ya. Yang awalnya 37.300 sekarang 37.600. Cuman ya nggak apa-apa ya. Mestinya kan memang ya kadang negatif lebih besar daripada positif gitu ya, nggak masalah gitu. Berarti ini dikurangi dengan, nah berarti laba usahanya, laba bersih usaha itu sebesar ini ya, laba bersih usaha ini tadi laba kotor. Oke, ketemu sudah laba bersih usaha sekarang. Laba bersih usaha sekarang sudah ketemu dari yang awalnya 42 miliar menjadi 48 miliar di sini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Pendapatan dividen dari PTA dan PTB tidak dipotong PPh. Nah, sekarang ini ya aturannya dividen itu kan tidak kena pajak ya. Artinya dia bukan menjadi objek pajak. Nah, berarti ini harus dikoreksi. Kenapa? Karena dia bukan menjadi objek pajak. Ini harus kita koreksi. Eh, Final ya. Sebenarnya kan ini PPh final ya. Kita koreksi semuanya berarti negatif ya. Kalau pendapatannya turun, kemudian keuntungan penjualan saham itu kan 0,1 ya. Tapi kan ini final ya, sudah final. Jadi ya sebenarnya tidak ada pengaruh sebenarnya. Ini harus dikoreksi semuanya. Cuman eh, ini kan berarti 99,9-nya ya. Berarti ini kita harus berapa sih sebenarnya totalnya gitu ya. Total pendapatannya dia gitu. Ini berarti
Nah, ini tapi ya tetap harus hilang semua ya ini ya. Oke. Penjualan gudang itu kan dia penjualan tanah dan bangunan ya, termasuk penjualan tanah dan bangunan, berarti ini juga harus kita koreksi karena dia final. Sewanya di sini sewa terkait dengan truk ya, artinya tidak ada masalah, berarti tidak dikoreksi. Laba cabang pabrik di Thailand itu nanti nggak masalah ini tetap. Ini nanti kita hitung berapa PPh pasal 24-nya ya, pengurang angsuran apa kredit pajak pasal 24. Kemudian ini bunga pinjaman tidak ada yang dipotong. Oke, rugi cabang di Taiwan itu juga. Kalau rugi tidak boleh ya, rugi tidak boleh. Oke, udah ini aja. Oke. Berarti kita hitung jumlah pendapatan luar usahanya. Turun ya. Ini bunga usaha nggak ada masalah. Oke. Terus berarti ini oke turun. Kemudian eh, laba bersihnya eh, ini ditambah oke, 47 ya. Nah, ini adalah angka sudah kita temukan angkanya 47 4 47 miliar 819.577.000. Ini adalah laba bersih fiskalnya atau penghasilan neto fiskalnya di sini. Oke. Kita cek lagi ya tadi ya. Setelah dipotong PPh pasal 23. Oh ya ini ya tadi pendapatan sewa ternyata sudah dipotong ya, sudah dipotong. Berarti kita harus buat ininya sebelum dipotong kira-kira berapa gitu kan. Kan eh, pendapatan sewa kan sewa itu kan kenanya pasal 23 ya. Itu kan dua itu kan 2% gitu. 2%. Artinya kalau ini untuk mencari tahu sebelum dipotong pajak itu kan berarti ya ini ya kita kalikan berarti ini ya berarti ya kenapa jadi 650 kan kalau 650 itu misalkan
Koreksinya ini berarti koreksi positif ya. Ini kita kalikan 2%, kan ini kan keterangannya setelah dipotong pasal 23. Artinya kan sebenarnya kan kalau penghasilan itu eh, dia apa namanya harus belum dipotong pajak gitu ya. Jadi kalau yang penghasilan seperti ini harus belum dipotong pajak. Termasuk juga ini ya sebenarnya ya. Keuntungan penjualan saham itu kan 0,1. Berarti bener ya 0,1 0,1 ya 0,1 berarti kan kalau mau kita hitung berarti ini kita kalikan 99 ya 100 dibagi 99,9 berarti. Oke. Kok di situ? Ini ya berarti ya. Ini kita kalikan 100 per 99,9. Terus berarti di sini 300, cuman karena ini sudah final ya, jadi sebenarnya tidak pengaruh sih. Berarti ini enaknya gimana ya? Positif. Hmm, 300. Cuman ini gimana caranya biar positif gitu ya? Oke. Hmm, Ini ditambah ini dikurangi ini. Oke, nah seperti ini ya. Jadi intinya adalah keuntungan sahamnya itu kan sudah dipotong PPh final ya 0,1. Walaupun sebenarnya nggak pengaruh ya, karena semuanya harus dikoreksi seutuhnya gitu 300 jutanya ini. Cuman ingin menunjukkan aja, jadi kalau dia sebelum dipotong pajak itu sebenarnya 300 juta. 300 juta kali 0,1 ya, 0,1 kan 300.000. Nah, jadi sebenarnya angka ini itu sudah dipotong pajak. Cuman karena berhubung ini final, maka ya sudah ini dikoreksi semuanya. Nah, kemudian tadi ya ada kerugian juga. Kalau rugi di luar negeri itu tidak boleh dikompensasikan gitu. Jadi tidak boleh dijadikan biaya di sini, maka ini harus dikoreksi positif semuanya. Eh, ini rugi ya. Kalau rugi itu berarti rugi itu berarti dikurangi
Sudah ya. Sudah. Nah, kita coba cek ininya, keterangannya. Ini sebenarnya masuknya ke final ya. Masuk ke sini bisa sih sebenarnya. Ini bukan objek pajak ya. Masukkan aja ke fiskal negatif. Ini juga sama. Terus yang tadi ya, persewaan ini terus ini rugi. Sudah. Oke. Penjualan gudang juga final semua ya, artinya ya, ini kena final semuanya. Oke, ini sudah semua ya, sudah semua kita koreksi, ketemu angka laba sebelum pajak komersil itu sebesar 42 miliar sekian, sementara setelah komersil itu sebesar 48 miliar 809 juta 577 ribu rupiah di sini. Nah, ini setelah ini kita akan masuk ke penghitungan PPh-nya ya, penghitungan PPh-nya. Sampai sini kira-kira ada yang kita perlu diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penghitungannya ya. Kalau tadi kan pertanyaannya itu berarti sudah ya jawabannya. Ini adalah jawaban yang A ya, jawaban yang nomor 1 ya. Eh, ini kemudian kita masuk ke yang PPh terutang. Sekarang PPh terutang 2022. Nah, studi kasus ya. Oke, ini adalah jawaban yang nomor 1 ya. Sekali ini. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah PPh terutang ya, PPh terutang. Nah, berarti tinggal karena ini dia omsetnya di atas ya. Kita coba.
Penjualan bersihnya itu sebesar ini ya. Kemudian penghasilan neto fiskalnya itu ini. Kemudian kita cek ya, tadi kan ada kompensasi kerugian ya. Kompensasi kerugiannya di soal itu adalah 3.250 ya. Nah, kita masukkan di sini sebesar 3.250. Oke, 3.250, maka di sini penghasilan kena pajak ya. Maka penghasilan neto fiskal dikurangi kerugian. Nah, dari penghasilan kena pajak ini, PPh terutangnya, PPh badan terutang ya, tarifnya itu adalah sebesar 22% ya, langsung ya, berarti ini langsung ya, penghasilan kena pajak, kita kalikan tarif 22%. Nah, ini adalah PPh terutangnya. Jadi ini adalah jawaban yang nomor 2 ya. Ini. Nah, kemudian nomor 3 sekarang. Nomor 3 itu adalah PPh yang kurang atau lebih bayar ya. Di sini. Nah, berarti setelah PPh terutang, kredit pajaknya tadi ada pasal ya, ada pasal di sini ada pasal 22 impor ya. PPh 22 impor itu sebesar 220. Kemudian tadi ada pasal 23 ya. 23 dari sewa truk tadi ya. Sewa truk itu tadi adalah sebesar 15 juta ya. Yang ini sewa, sorry, oh 13 juta ini. 13 juta. Kemudian sisanya final ya. Eh, penjualan gedung, penjualan gudang, final, dividen ini tidak dipotong, terus oke, nanti di pasal 24 ya berarti ya PPh. Oke. Nah, pasal 24 ya. Nanti cuman kita harus hitung dulu ya PPh pasal 24-nya atau PPh apa namanya kredit pasal 24. Kita coba cek caranya itu adalah pertama eh,
Oke. Nah, cara cara menghitungnya untuk PPh pasal 24 itu adalah ini kan ada dua penghasilan tadi ya. Kita coba di sini laporan ini. Nah, ini kan ada dua penghasilan dari luar negeri ya. Pertama adalah dari Thailand dan juga dari Singapura, gitu ya. Kalau yang rugi ini nggak perlu ya. Jadi yang kita masukkan adalah yang Thailand dan Singapura. Nah, kalau kita cek di sini di studi kasusnya itu PPh yang telah dipotong di Thailand itu adalah sebesar 47.500.000, sementara yang di Singapura itu ada sebesar 112 juta. Nah, ini harus kita cek dulu. Pasal 24 itu adalah bunyinya adalah mana yang lebih. Jadi nanti kita hitung dulu persentase kira-kira PPh terutang pasal 24 berapa dengan yang sudah dipotong di luar negeri berapa. Kalau ternyata lebih besar pasal 24-nya, maka yang intinya yang lebih kecil ya, yang di lebih kecil antara yang telah dipotong di luar negeri dengan penghitungan di pasal 24. Nah, kita cek di sini pasal 24-nya. Oke. Penghasilan neto penghasilan neto dari Thailand dulu ya. Kita coba dari Thailand dulu. Penghasilan neto luar negerinya itu sebesar di sini 27. Ini ya. Oke, ternyata salah. Oke, ini laba cabang pabrik di Thailand 275 ya, 275, 275. Oke, kemudian PPh terutang, jadi penghitungannya itu adalah PPh terutang dikalikan penghasilan neto Thailand dibagi dengan penghasilan neto, total penghasilan neto ya. Nah, berarti caranya dikalikan PPh terutang. Berarti yang ini kita bagi dengan PPh. Sebelum masuk ke situ biar gampang ya. Kita tambahkan lagi di sini. Kemudian nah ini kita masukkan tadi penghasilan neto fiskalnya adalah kita coba cek lagi pasal 24 itu yang dari penghasilan kena pajak atau penghasilan neto ya. Oke, dalam negeri, Vietnam, oke. Penghasilan dalam negeri ya, penghasilan dalam negeri, penghasilan dari Vietnam. Berarti penghasilan neto fiskal ya kita ya yang kita pakai. Kita coba cek tadi.
Oke, nanti ya kita coba penghasilan pasal 24 jika terjadi kerugian dalam negeri. Oke, kita cek lagi penghasilan dalam negerinya di sini. Penghasilan total fiskal. Penghasilan neto fiskalnya itu tadi berarti kita coba ini ya. PPh terutangnya berarti hitungan berarti eh, ini dibagi dengan penghasilan total dikalikan PPh terutang. Oke, 56 ini, kemudian yang PPh yang telah dipotong di Thailand itu sebesar yang telah dipotong di Thailand tadi sebesar 47 ya, 47. Oke, maka pasal 24 antara B atau C mana yang terkecil ya? Berarti antara 57 ini, sorry, antara 56 dengan 47 kan ini lebih kecil ya, yang dipotong di Thailand lebih kecil. Artinya yang jadi kredit pajaknya nanti adalah di pasal di yang 47 ini. Kemudian rugi tidak ada, kemudian kita masuk ke Singapura. Penghasilan neto Singapurnya tadi adalah sebesar neto Singapura itu 325 ya. Kita coba 325. Oke, kemudian sama kayak tadi ya. Penghasilannya berarti ini eh, dalam kurung ini dibagi dengan total penghasilan neto dikalikan PPh terutang. Terus yang dibayarkan di Singapura itu sebesar 112 ya. Oke, ini sama. Maka ini yang kita pilih ya, ternyata ya. Yang kita pilih mana yang lebih kecil, berarti ini yang kita pilih. Gitu. Oke. Nah, total pasal 24-nya berarti 27 47500 ini ditambah dengan yang ini. Ya, jadi ini adalah pasal 24. Nah, kita hitung lagi tadi. Oke. Jadi untuk penghitung pasal 25-nya kredit pajak pasal 24. Oke. Oke, berarti tadi hitung PPh. Oke. PPh pasal 24 ya. Ini berarti totalnya jumlahnya berarti kita jumlahkan semua kredit pajaknya.
PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, itu namanya adalah PPh yang masih harus dibayar sendiri, ini berarti. Kemudian eh, angsuran PPh pasal 25 ya. Nah, angsuran pasal 25-nya itu kalau di soal itu kan sebesar 660 miliar, sorry, 6,6 miliar ya di sini, Januari sampai Desember itu sebesar 66, kemudian sorry, Januari sampai November ya. Hmm. Nah, STP tadi kan ada di STP ya dia ya. Di STP itu sebesar 600.770.000 termasuk pokok termasuk dendanya 77 juta. Nah, yang boleh jadi kredit pajak itu hanya pokok pajaknya saja. Artinya ini hanya 600 juta saja. Nah, berarti ini 600 ya di sini. Oke, ini maka di sini terakhir PPh kurang atau lebih bayar adalah sebesar ini ya. PPh masih harus dibayar sendiri dikurangi dengan angsuran. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 3 ya di sini ya. Berarti jawaban nomor 1. Oke, seperti ini ya hitungan PPh-nya. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya dari Ibu Jessica ya, pasal 31E. Kalau ini kebetulan tidak menggunakan pasal 31E ya. Kenapa? Karena omsetnya sendiri sudah di atas 50 miliar. 31E itu hanya kalau misalkan omset dia itu antara 4,8 sampai dengan 50 miliar. Caranya gimana? Ya, sebenarnya kalau dari sini tinggal kita, misalkan, cuman kalau ini harus ngurangin angka semuanya ya. Kita coba misalkan eh, apa namanya? Sebenarnya di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya. Intinya gini, itu misalkan jadi ada beberapa elemen ya. Yang pertama yang harus kita lihat adalah peredaran usaha. Kemudian ada penghasilan. Nah, ini yang penting ya, yang kadang tidak kita sadari ya. Gitu. Kemudian di sini ada penghasilan kena pajak. Jadi ada 3 unsur ini yang harus diperhatikan. Misalkan katakanlah peredaran usahanya itu misalkan 6 miliar di sini. Ini ini soal sendiri ya, tidak berhubungan dengan soal yang tadi ya. Kemudian penghasilan dari luar usahanya katakanlah 300 juta. Kemudian ini berarti kan ini ditambah ini ya. Anggap aja penghasilan kena pajaknya itu sebesar katakanlah 10%-nya dari bruto gitu ya misalkan. Dari sini misalkan. Nah, berarti pasal 31E-nya pertama kita harus ada yang namanya fasilitas dan non-fasilitas. Fasilitas itu rumusnya adalah 4,8 ini. Ini rumus ya, sudah rumus ya. Kemudian ini pembaginya adalah yang ini, penghasilan bruto. Kemudian dikalikan dengan apa?
dikalikan dengan yang penghasilan kena pajak ini. Oke, nah ketemulah nanti ini berarti kan dibagi ini dikalikan yang ini. Nah, kan ini ketemu ketemu ini ya angkanya. Ini adalah yang fasilitas. Yang non fasilitas berarti berapa ya? Berarti tinggal selisihnya ya. Berarti selisihnya dari mana? Ya ini dikurangi dengan yang ini. Kemudian tarifnya gimana? Tarif eh, fasilitas dan non fasilitas. Tarifnya sendiri itu yang ini ya. Ini ini kita kalikan yang fasilitas itu 22%, tapi dibagi dua, jadi cuma 11%. Kenapa? Karena dia fasilitas ya. Jadi fasilitas itu ke siapapun. Intinya sepanjang dia antara omsetnya balik. Sepanjang omsetnya itu kurang dari antara 4,8 sampai 50 miliar, dia pakai ini. Tapi kalau kalau di atas 50 miliar ya sudah dia langsung pakai ini. Tapi kalau omsetnya kurang dari 4,8 itu kita kalikan 11. Ini berarti kita kalikan. Nah, PP terutangnya berarti ini. Seperti ini ya cara penghitungannya. Tiga satu. Yang ini nanti akan saya bagikan ya. Cuman yang ini ya, khusus yang ini, itu tidak ada hubungannya dengan soal yang tadi ya. Gitu. Ini sudah beda sendiri karena asumsinya ini sudah apa namanya, sudah beda soal ya, seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk yang eh, pertanyaannya ya, ini yang nomor 3. Nah, yang terakhir ya, nomor 3 terakhir. Pertanyaannya adalah pasal 25 tahun berikutnya. Ini agak agak sedikit em, agak sedikit tricky ya, karena yang harus dilihat adalah ada penghasilan teratur atau tidak teratur gitu. Kalau kita cek di sini, misalkan pasal 25-nya untuk tahun berikutnya, penghasilan neto, kemudian dikurangi dari total penghasilan neto tidak teratur ya. Jadi harus kita kurangi dulu dengan penghasilan-penghasilan yang tidak teratur seperti itu. Kemudian setelah itu ketemu penghasilan neto teratur, kompensasi kerugian yang masih diperhitungkan, kemudian eh, ketemu penghasilan kena pajak, kita kalikan PPh terutang di sini, kemudian dipotong oleh pihak lain, kemudian dikurangi dengan harus dibayar sendiri. Oke. Jadi kita hitung dulu ya, misalkan berarti nomor 3, nomor 4 berarti. Nomor 4 itu
PPh tahun 2023. Menghitung PPh tahun 2003 ya, atau menghitung PPh tahun berikutnya seperti itu. Nah, caranya adalah di sini pertama penghasilan neto fiskalnya dulu kita cek. Tadi kan penghasilan neto fiskalnya itu adalah ini ya. Kemudian tidak teratur. Apa saja? Ya berarti kita coba cek ya. Yang tidak teratur itu kan misalkan eh, eh, penjualan gedung ya, penjualan gedung. Misalkan ya, ini suka-suka perusahaan ya sebenarnya ya. Kira-kira Pak ini kan nggak teratur, ya udah kurangkan misalkan. Kita sewa, misalkan ini laba, ini juga sama, kita kurangkan dividen, kurangkan rugi juga. Oke, kemudian eh, penjualan saham juga sama ya, kita kurangkan semuanya. Terus, oke, dividen itu sepertinya tiap tahun ya harusnya ya. Ini juga sama. Paling itu aja. Nah, kita coba angkanya. Penjualan gudang itu angkanya tadi adalah sebesar ini ya, 225. Sewa juga sama. Sewa ini ya. Terus laba Thailand ini. Dividen di Singapura itu ini. Rugi. Rugi ini ya. Terus keuntungan penjualan saham, asumsinya tidak ada lagi. Oke, ini ya. Nah, jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. Di sini. Ini ya. Oke. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pasal 25. Jadi intinya penghasilan neto fiskal dikurangi yang sifatnya teratur ya. Kemudian setelah itu tinggal kita kalikan di sini eh, kompensasi ya, kompensasi dari tahun lalu, kompensasi kerugian itu kan tadi ada ya, masih ada kerugian besar ini, maka ini 4,44 miliar ya di sini. Kemudian PPh badan terutang berarti langsung ya, tarifnya itu 22%. Berarti ini dikali
Dikurangi dengan kredit pajak ya. Dikurangi dengan kredit pajak yang tadi. Yang ini berarti ya. Oke. Nah, ini PP yang harus dibayar sendiri adalah sebesar PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Kemudian berikutnya berarti langsung ya, ini dibagi dengan 12. Ini berarti untuk yang pertanyaan yang nomor 4 ya, ini jawabannya. Tapi kadang-kadang apa ya, kalau di e-formnya itu kadang-kadang angkanya tidak sama persis dengan ini ya, karena eh, formulanya itu agak sedikit berbeda ya gitu. Cuman biasanya kalau untuk angsuran pasal 25 itu bisa istilahnya kita bisa pakai hitungan sendiri gitu. Kenapa? Karena yang bisa menentukan penghasilan neto ini teratur atau tidak teratur ya kita sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang angka yang ada di e-form itu tidak sama dengan hitung-hitungan kita gitu. Makanya sebaiknya pilih pada saat kita menghitung angsuran pasal 25 untuk tahun berikutnya itu sebaiknya pilih atau centang yang em, apa namanya penghitungan sendiri. Nah, kurang lebih penghitungnya seperti ini. Berarti kan kalau buat perbandingan kan kalau tahun sebelumnya pasal 22-nya itu kan ini ya, per bulannya kan berarti kalau kita bagi ini 12 kan 600 juta ya di sini. Jadi kalau kita buat perbandingan itu sebesar ini tadi ya, ini bagi 12, iseng aja kalau ini. Nah, ini ya sekedar sekedar intermezzo. Mestinya ini enggak, ini di luar soal ya, cuman ya kurang lebih kenaikannya sebesar ini gitu. Jadi kenapa kok naik ya? Karena asumsinya kan berarti pajaknya kurang bayarnya aja segini ya. Kurang bayarnya aja 2 miliar lebih gitu. Ini saya save dulu. Oke, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk apa namanya studi kasusnya ya, studi kasus untuk PPh Badan. Eh, Kalau misalkan nanti dirasa ini masih pusing gitu ya, masih bingung, oh ini caranya kok gini gini gini. Nah, nanti tinggal bisa ditonton lagi itunya ya, rekamannya. Terus berikutnya nanti di hari Kamis ya, berarti ya di hari Kamis itu besok libur untuk brevetnya. Kamis kita lanjutkan kembali untuk yang memasukkan SPT ke e-formnya ya. Jadi kalau tadi kan penghitungannya, nah kita coba masukkan itu ke e-form gitu ya, ke SPT badannya seperti itu. Ada yang mau didiskusikan? Silakan Bapak Ibu.
Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya pada saya pribadi sendiri. Sekali lagi, terima kasih selama 5 sesi ya, 5 sesi ke belakang belajar bersama mengenai PPA Badan. Kita lanjut lagi nanti di hari Kamis pengisian e-formnya, dan nanti di hari Sabtu masuk ke materi baru tentang PPN nanti bersama Mas Bimbing kembali ya, yang kemarin telah mengajar di akuntansi perpajakan seperti itu. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi hari Kamis besok. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.